selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya, selamat pagi 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Manca bicak dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih di Sriwijaya Pagi. Edisi Sabtu 9 November 2024 dan pecah biasa kalau sudah di jam 9 sampai jelang kagit di jam 10 waktu Indonesia Barat. Ini kita ada di program obrolan komunitas. Pecah biasa kita bakal ngobrol sama kawan-kawan komunitas Beto yang ada di Kota Palembang atau di Sumatera Selatan. Kita bakal aja untuk berbincang selama kurang lebih 60 menitan ke depan. Dan kali ini sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Ini kita sudah kedatangan ada berapa nih? 2 atau 3? Yang satunya boleh dipakai earphone-nya karena kita sudah on cam. Asik main handphone ini ya. Oke, baik, dan kita saat ini sudah bersama dengan 3 narasumber kita, yaitu ada kawan-kawan dari komunitas TBM Rumah Literasi Abi Afgan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Selamat pagi, Bang ini Irham. suaranya jerninian ya. Semangat pagi ya. Pagi. Ini kita ketemu setelah sekian purnama mungkin ya. Iya, untuk beberapa kalinya rembulan. ya. Tapi sudah beberapa kali juga nih Pak Safril dan juga kawan-kawan juga sudah tidak bosan-bosan ya datang ke Pro 4 Palembang. Tapi yang belum kenal kita kenalkan kembali nih. Ini kita ada Pak Safril SS SPD MPD. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah Bang, sehat. Guru Safril ini sebagai founder dari Rumah Literasi Abi Afgan dan juga sebagai guru SD Paramount School Palembang ya. Luar biasa nih ya. Nah, kali ini Guru Safril tidak datang dewean, direwangi juga dengan 2 rekannya. Ini ada Ibu Novita Sari SPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bang Ilham. Bajunya hitam putih ya. Iya benar. Ada sisi hitam, ada sisi putih. Kayak Deddy Kobuser. Ibu Novita ini sebagai wakil Rumah Literasi Abi Afgan dan juga sebagai guru SD Negeri 51 Palembang. Iya benar. Di mana SD 51 tuh Bu? Di daerah 3 Ilir Bang. Oh, 3 Ilir, Iya. Mabang ya. Iya. Luar biasa. Sebelah kirinya juga sudah hadir. Ini ada Ibu Rosida SPD. Selamat pagi juga. Pagi Kak Ilham. Sehat juga ya. Ini sebagai sekretaris dari Rumah Literasi Abi Afgan dan juga sebagai guru SD Negeri 131 Palembang. Di mana tuh? Di Sukarami Kak. Oh, Sukarami Naskah. Lewat lagi. Oh, lewat lagi ya. Lagi. Di ke rumah kami ini namanya ya. Deket ya. Kalau sekolah kami itu namanya sekolah kandang ayam. Oh, benar. Ponakan aku sekolah di Sanogalo tuh. Kayaknya ada nomor aku itu. Itu ya. Kenal sama Ulan pasti. Kelas berapa sekarang? Dia sebagai TU-nya apa itu? Itu kawan aku. Oh, itu. Aku sepupuan sama dia. Dekat rumah aku itu. Deket.
Rumah kami kan di sebelah rumah Ulan. Nah, Suka damai. Suka Oh, damai. Bebek. Kita deket tetangga aku Lebak Jaya. Nah, di Lebak Jaya sana rupanya tetanggoannya. Satu RT Edwin kan dulu tuh. Aku RT sahur. Oh. Belum meninggal kemarin. Satu kampung ini Satu ternyata kampung, ya. ternyata. Oke, baik kita tinggalkan satu RT-nya. Karena kita bakal ngomongin soal peran TBM Rumah Literasi Abi Afgan dalam memperingati Hari Guru Nasional 2024. Dan ini yang kita pengen tahu lagi untuk mengingatkan kembali pendengar kita, peringatan Hari Guru Nasional 2024 ini jatuh di tanggal berapa nih? Siapa yang pengen jawab? Ya biasanya untuk Aha. kita nasional Indonesia bahwa Hari Guru itu jatuh tepat tanggal 25 November ya, Iya. ibu-ibu. benar. Aha. Jadi kami ini di Taman Bacaan Masyarakat Rumah Literasi Abi Afgan ini Mhm. dalam menyambut Hari Guru Ya. tahun 2024 ini, kebetulan nih kami pengurusnya adalah guru-guru. Aha. Jadi kami juga penggerak literasi, Mhm. kemudian komunitas literasi dan juga kami juga guru. Jadi kami juga ikut merayakan dan insya Allah nanti kami tanggal 25 November sebelum perayaan tanggal 25 kita ada talkshow literasi. Oke. Kita akan mengundang semua guru insya Allah dan juga komunitas literasi. Kita akan mengadakan talkshow literasi dan mengundang para pemateri yang mumpuni Aha. tentang literasi seperti itu. Jadi Oke. kaitannya bahwa Taman Bacaan Masyarakat Rumah Literasi Afgan ini ikut serta karena ya kami pengurusnya guru juga seperti itu. Kaitannya sangat erat nih ya Pak Safril di Iya, sini ya. seperti itu. Oke, baik. Nah, ini walaupun sudah ditembak langsung oleh Guru Safril tadi mengenai peran dari TBM Rumah Literasi Abi Afgan untuk di momen peringatan Hari Guru Nasional KG, tapi kita pengen sedikit flashback nih. Walaupun sebenarnya ini sudah kali kedua ya dari Abi Afgan yang Iya, sudah datang ke Rumah Perempat Literasi, Palembang. ha. Tapi kita sedikit mengingatkan untuk pendengar kita yang mungkin belum kenal, kita pengen tahu sekilas mengenai Abi Afgan. Bagaimana nih untuk perkembangannya dan terbentuknya juga kemarin kan sudah disampaikan. Coba kita ulang sedikit lagi nih Pak Safril. Iya, jadi saya ini Rumah Literasi Afgan ini terbentuk pada Oktober 2021 pas zaman COVID. Karena saya dan anak saya berdua dulu sebelum ketemu Ibu Novita dan Ibu Rosida, Rosida ya. Jadi nanti saya cerita mereka ini bertemunya unik sekali. Jadi awalnya saya dan anak saya itu punya koleksi buku karena saya suka membaca, anak saya suka membaca. Jadi saya mikir waktu zaman COVID itu anak-anak itu tidak belajar tapi belajar di rumah kan, Daring ya. daring. Tapi mereka sering main keluar itu. Jadi saya dan anak saya pikir loh, kita gimana Kak? Kita banyak buku, kita bikin perpustakaan umum. Oke. Jadi kita ambil buku koleksi kita letakkan di teras kita dan jadilah dulu bukan Rumah Literasi Abi Afgan, dulu namanya Teras Baca Abi Afgan. Nah, semenjak 2024 kami pindah, tetap di wilayah Banyu Asin sepertinya, di Talang Keramat. Kalau kemarin di awal di KM 16 Sukajadi, nah sekarang tetap di di wilayah Banyu Asin. Di sana kami juga berubah menjadi Rumah Literasi Abi Afgan di rumah sekarang, di teras rumah juga, tapi lebih sekarang lebih ada bukunya nambah dan salah satu penggiatnya juga ya. Penggiatnya yang juga salah satu yang membantu kami buku dari Bu Novita. Oh, salah itu satu donaturnya awalnya juga ya. ketemu karena saya juga dari Ketua Forum Guru Literasi Nusantara Selatan, Ibu Rosida juga di sana juga, Ibu Novita juga sama-sama di komunitas itu. Jadi saya ini wilayahnya Banyu Asin. Dari Banyu Asin tapi bekerja di Palembang. Jadi bolak-baliknya luar biasa nih. Teman-temannya juga campur Palembang dan komunitasnya juga ada di Banyuasin dan di Palembang. Nah uniknya ternyata Ibu Novita pernah memberikan bantuan buku, kemudian tertarik juga penggiat literasi dan Ibu Rosida juga penggiat literasi dan juga guru seperti itu. Sampai sekarang kami sudah ada beberapa koleksi buku dan
Di sini saya ucapkan terima kasih ya Aha. untuk pertama untuk Perpustakaan Banyu Asin ini Ya. yang sudah membantu Dinas Perpustakaan Banyu Asin, Mhm. kemudian Balai Bahasa Sumatera Selatan yang pernah memberikan beberapa buku kepada Rumah Literasi Abi Afgan, kemudian para donatur, Mhm. kemudian untuk teman-teman di Forum Guru Literasi Sumatera Selatan dan juga Forum Literasi Banyu Asin, Oke. juga Sekolah Guru Indonesia. Jadi artinya di Seperti sini itu. koleksi buku di rumah apa nih? Rumah Literasi Abi Afgan ini sudah semakin bertambah nih. Alhamdulillah. Dan sekarang Bang Ilham dan teman-teman semuanya, kami doakan, kami sedang menunggu 1.000 buku dan rak bantuan dari Perpustakaan Nasional. Oke. Eh, Ada berapa rak ini rencananya nanti? eh, Masih ini ya? bukunya 1.000 Bang. Oh, bukunya 1.000. Bukunya 1.000 dan Ibu Nobita gimana, kita komunitas juga ya? Komunitas Dari forum kita. Oke. juga akan mendapatkan insya Allah. Iya. Itu semua Bang dari Mhm. Palembang dan Sumatera, Palembang, Banyu Asin, semua komunitas yang terdaftar nanti insya Allah akan dapat bantuan buku. Dapat seperti bantuan itu. buku untuk di program 2024 ini ya, di Ah, penghujung dan tahun ini. 2025 juga. 2025 seperti itu. baik. Dari tadi kan sekilas disampaikan oleh foundernya langsung nih, yaitu Guru Sapril, yang mengatakan bahwa saat ini koleksi buku di Rumah Literasi Abi Afgan semakin bertambah dan tentunya tidak lepas dari dua peran penting. Ini ada kedua penggiatnya juga nih, ada Ibu Novita dan juga ada Guru Rosida. Ini kita pengen tahu bagaimana untuk perkembangan dari Rumah Literasi Abi Afgan yang tentunya kayaknya semangatnya ini terpancar sampai ke anak-anak nih 2024 ini. Bagaimana Bu Novita mungkin? Selain dari buku-buku tadi Bang, kami juga mempunyai program-program Mhm. di mana salah satunya adalah founder kita Iya. mengajari langsung secara gratis bahasa Inggris. Iya. Oh gitu. Karena memang founder kita ini guru bahasa Inggris Memang ya. guru bahasa Inggris, jago bahasa Inggris. Nah, What is jadi- your name? Wah. Jadi buat anak-anak yang pengen bahasa Inggrisnya bagus, gratis juga, gitu. Di sekitaran rumah founder juga di Ah, situ. oh di situ di Banyuasin ya? Iya, di teras tersebut. Aha. Jadi warga di situ juga antusias untuk Memanfaatkan ya. memanfaatkan fasilitas program dari TBM tadi Aha. tersebut. Iya. Selanjutnya Bu Rosida ada yang mau tambahin? Apa? Ini mungkin dari Ibu Novita tadi sudah menyampaikan programnya. Nah, kalau Bu Program. Rosida mungkin sebagai sekretaris melihat bagaimana antusias masyarakat untuk adanya TBM Abi Afgan ini Kayaknya kalau aku sih lebih ke imbas ya. imbas. Jadi Aha. jadi literasi Abi Afgan itu kan karena aku di sekolah ada juga sekolah kan, jadi Aha. ada perpustakaan. Nah sekarang ini semenjak jadi sekretarisnya Abi Afgan. nah, kita buat ini loh, gerobak baca. Oh, ada program gerobak Ada, baca iya. juga. Bagaimana tuh? Jadi di gerobak baca itu kita itu kan gerobak ya, Iya. itu kan gerobak Kayak ada biasa roda kan, dua. gerobak yang bisa didorong kan. Kalau pakai setir itu mobil. Jadi kita buat Aha. kita adakan gerobak di Iya. aula, Mhm. aula kecil sih, nggak terlalu besar di situ. Oke. Jadi membuat buku-buku bacaan seperti Mhm. dongeng, novel dan lain-lain. Ya memang anak-anak ya. Itu anak-anak SD Aha. khususnya kan. Sekarang kan apalagi anak-anak tuh kan seneng kalau ada yang buku gambar-gambar. Gambar dinosaurus, gambar hewan-hewan, gambar Iya. ini kan. Jadi kita buat mereka tertarik untuk melihat gambar dulu. Awalnya Nah, ya, awalnya. pancingan awal. Pancingan kalau kita Aha. ngomong kan kalau pancing duit pasti itu kalau. Ini kan ada Teka aku melo iya. aman dipancing duit Nah itu. itu. Jadi kita pancing lewat buku melalui gerobak baca. Oke. Jadi di sana kita lihat minat anak itu sejauh mana untuk tahu tentang buku. Hmm. Nah, tapi kan yang kita tahu anak SD ini kan biasanya anak SD ini khususnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4 lah ya. Mhm. Itu lihat dari gambar. Gambar dulu Lihat awalnya. gambar, kalau lihat judulnya kan misalkan ikan sahabat ikan dan apa gitu kan. Ah. Mulai dia baru buka-buka situ. Jadi kalau dilihat sekarang mereka tuh udah tertarik. Jadi pas pinjem buku duduk di teras aula itu baca, mereka sambil minum es. Jadi dampak imbas dari yang saya dapatkan itu positif untuk ada gerobak baca di aula. Oke, sekolah. luar biasa sekali. Impactnya langsung dirasakan oleh siswa-siswi Betul sekali. yang ada di SD Negeri 131 Palembang ya. Nah ini mengenai TBM Rumah Literasi Abi Afgan untuk persiapan peringatan Hari Guru Nasional. Ini ada peran pentingnya juga dong untuk momen ini. Bagaimana Guru Sapril untuk kegiatannya? Tadi kan di-spill sedikit. Tapi kalau secara rinci,
Bagaimana untuk sejauh ini persiapannya nanti akan dilakukan? Iya, untuk sejauh ini kita lagi mengajukan proposal ya Bu ya untuk kerjasama. Terus nanti kita juga ada bakti sosial di acara itu. Kita ada santunan insya Allah. Jika ada dananya nanti kita ada santunan ke 50 anak yatim piatu itu ke komunitas juga namanya I Love Quran Community. Itu untuk anak-anak yang belajar dulu sempat belajar di depan Taman Polda. Oh, di situ. Jembatan layang itu. Oh, di situ ya. Sekarang udah pindah di masjid yang seberang kolam itu. Oh iya, nah, iya. jadi anak-anak itu ada yatim dan duafa. Nanti kita akan insya Allah kita beri santunan plus mereka juga nanti pengisi acara Bang. Oke, Jadi mereka mengisi untuk acara penampilan anak-anaknya. Selain juga kita mengundang komunitas literasi, terutama guru-guru ya, Ibu ya. Nanti lebih banyak juga dijelaskan Ibu Novita seperti itu. Jadi Talkshow literasi ini dalam rangka Hari Guru ini kita lebih cenderung ke literasinya. Jadi kita nanti ada 3 pembicara yang akan membicarakan materi tentang literasi, tentang apa namanya mengaplikasikan literasi di sekolah. Kemudian ada sedikit dongeng nanti. Oh, ada dongeng juga di situ dari ya. Pendongeng Sumsel tapi tinggal di Banyuasin. Nah, nanti kita akan libatkan juga juga seperti itu. Oke, baik. Dan ini artinya melibatkan anak-anak sekolah dasar nih. Benar. Ini berbicara mengenai anak-anak sekolah dasar, mungkin Ibu Novita atau Bu Rosida juga mengetahui ya bagaimana literasi untuk anak SD itu biasanya mereka lebih cenderungnya literasinya membaca, mendengar atau menulis kayak gitu. Kalau menurut saya praktik baik untuk siswa itu tidak hanya literasi tapi kita tambahkan dengan namanya numerasi. Apa tuh? Numerasi itu dimana kalau misalkan matematika itu kan secara langsung bentuk bilangan, angka, tetapi kalau numerasi itu ada literasinya. Bergabung dengan numerasi sehingga memacu siswa itu untuk langsung menginspirasi apa yang akan dibicarakan dalam penjumlahan di dalam numerasi tersebut. Misalkan, metode apa itu kalau disebut? Numerasi itu Numerasi metode lebih cenderung ke cerita. Oh, cerita tapi, sambil belajar gitu ya? Cerita sambil belajar dan mereka akan tahu angkanya. Oke. Dibandingkan kita langsung memberikan angka langsung kepada siswa. Tapi kalau numerasi itu ada literasinya, ada bacaannya. Misalkan di situ ada gambar topeng. Topeng itu misalkan ada 5 macam dan ada 5 warna. Nah, nanti kita tanyakan, coba anak-anak kita lihat dulu ini gambar ini ada berapa warna topeng yang kalian lihat. Nanti dihitungnya, oh ada 5. Nah, di setiap 5 itu ada berapa warna anak-anak? Oh ada misalkan ada yang warna putih 2 Bu, yang warna merah ada 3. Oh berarti warna putih ada 2, warna 3 ada, yang warna merah ada 3. Nah seperti itu. Lalu bisa mereka jumlahkan, jadi total dari 2 warna putih, 3 warna merah, jadi berapa semuanya? 5. Waduh. Nah seperti itu. Ini saya yang mendengarkan ceritanya aja udah tertarik gitu ya. Ini artinya apalagi memang gambarnya. gitu. Ini metode yang memang efektif sekali ya Bu ya. Bagaimana apalagi, tadi ada mereka tertarik untuk mengetahui jenis warna. Jenis warna. Bisa membedakan gitu ya. Merahnya ada berapa, putihnya ada berapa dan juga dijumlahkan juga. Terus kalau ditambahkan ada harga. Misalkan satu topeng ini kita lihat di sini ada harganya 1.000. Kalau 1.000 dikalikan 5 ada berapa jadi anak-anak? Jadi 5.000 seperti itu. Wah, jadi luar biasa. Enggak langsung ke angka. Kan kalau ke angka mudah pusing anak bosen ini, ya. apalagi kebanyakan anak-anak nggak suka dengan namanya matematika. Jenuh. Dengan adanya numerasi ini lebih menyenangkan untuk anak-anak. Ini numerasi ini sudah muncul atau diterapkan ke anak-anak sekolah tuh sejak lama atau baru-baru 2024 ini lah Bu? Udah 2 tahun karena 2 tahun adanya ya? ANBK Oke. kelas 5. Jadi di ANBK itu siswa kelas 5 harus mengetahui literasi dan numerasi. Sehingga di sekarang ini kan untuk Sumatera Selatan sudah literasinya udah sangat rendah sekali ya dengan dengan provinsi-provinsi lain. Malahan 10 provinsi terendah dengan literasi. Minat bacanya kurang. Dengan itu Balai Guru Penggerak beserta Kemendikbudristek bekerja sama untuk melatih
para guru sebagai model, role modelnya untuk mempelajari bagaimana cara kita mengajar literasi dan numerasi kepada siswa sehingga mereka lebih menyenangkan dengan membaca. Lebih tertarik gitu ya? Ya, lebih tertarik. Apalagi matematika, kalau setiap guru matematika kan pasti kayak guru killer kayak gitu kan, pada takut dengan matematika. Dua sih kalau dulu sekolah tuh guru matematika sama guru bahasa Inggris ya. Benar. Tapi yang guru bahasa Inggris di hadapan kita nih enggak. Orangnya sangat humble ya. Benar. Oke, nah kalau guru Rosida bagaimana nih sebagai seorang guru di sekolah dalam momen peringatan Hari Guru Nasional juga, ini kita pengen tahu mengenai literasinya juga nih. Tadi disampaikan oleh Ibu Novita menerapkan metode numerasi tadi ya. Nah kalau guru Rosida di sekolahnya bagaimana untuk anak-anak di sana? Kalau di sekolah kami khususnya ya menerapkan juga yang literasi, tapi kita ini lebih ke dongeng, storytelling sama cerpen. Oh gitu. Kemarin juara harapan 3 menang di Al Furqon. Oh. Karena kita storytelling. Tingkat Palembang ya. Tingkat Palembang. Iya, jadi anak-anak itu kan ya kita tahu lah ya daerah-daerah kita tuh ya Kak Ilham ya. Iya. Oh kita sekampung ya. Iya, sekampung ya, tahu lah ya maksudnya tuh. Jadi memang ada benar-benar anak yang mungkin disupport sama orang tua, ada yang mungkin ya karena yang penting sekolah belah. Itu kan yang penting tamat 6 tahun. Ada kan yang kayak gitu kan. Baik, Guru Rosida sebelum kita bakal lanjutkan kita coba terima telepon dulu ya. Oke, selamat siang Perempat. Selamat siang, pagi menjelang siang. Oh masih pagi ya? Pagi menjelang siang. Oh iya pagi menjelang siang. Dengan siapa di mana? Dengan Gun Gondrong di Bukit Betung. Oh di Betung, jauh ya. Kiroi Pak Sapril Jauh sudah ya. jauh nih. Ternyata ada yang lebih jauh lagi. Banyak asin juga, wong kita banyak asin ini. Iya. Bagaimana Cek Gun? Saat ini ada Guru Sapril, ada Guru Novita dan juga ada Guru Rosida. Ini kawan-kawan dari TBM Rumah Literasi Abi Afgan. Apa yang pengen ditanya ini? Aku nanya dikit lah. Apa tuh? Iya Pak. Apa itu kan literasi berbanding lurus sama soal tulis dan membaca kan. Bukan rahasia umum lagi sekarang kan. Sampai ada berita di TV, ada anak-anak yang sudah tamat SD itu belum bisa baca. Itu. Nah kejadian di sini juga ada kan. Nah maksud aku kan bagaimana istilahnya trik dari guru-guru itu tadi kan untuk memancing minat anak untuk membaca kan. Sudah 10 kan mungkin kan. Ini kebanyakan orang awam baik. Kalau cara kami dulu sekolah kan, kalau belum bisa membaca tidak dinaik ke kelas. Nah itu. Nah sekarang kejadiannya giliran sudah kelas 6 atau SMP baru ketahuan dia udah baca-baca. Itu. Apakah standarnya sudah turun atau mana lah? Oke, baik. Nah, istilah yang pasti kan jadi PR kita bersama lah. Itu kan. Benar. Oke, Cek Gun. Oke. Pak Guru Ilham juga terima kasih. Oh iya, guru ngaji kalau aku. Alhamdulillah itu juga bagus. Ayo, Pak Yo. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya pas nih ya, mau ada 3 guru kita langsung ya. Mungkin masing-masing punya pandangan nih terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Cek Gun yang ada di Betung mengenai bagaimana nih masih terdapatnya siswa, ini kita tidak menyebutkan daerahnya di mana ya, tapi memang sering ditemukan dia sudah kelas 5, kelas 6 tapi membacanya masih kurang lancar nih. Ini menjadi PR-nya atau ya kita yakin sih bahwa tugas seorang guru itu luar biasa sih dan juga sudah dilakukan dengan sangat mulia, tapi tetap kembali dengan anaknya juga ya, bagaimana mereka menerap pelajaran yang disampaikan. Dan boleh dong disampaikan kepada pendengar kita, mungkin bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Cek Gun tadi. Mungkin Guru Sapril dulu nih. Sama-sama Banyu Asin Betung ini. Ayo. Dikit lagi nak ke Sekayu, nak ke Musi Banyu Asin. Jauh lagi ya. Iya. Oke, Cek Gun ya. Iya. Oke, Cek Gun mau kasih nian ini. Ini lagi berita ini lagi fenomenal. Bukan SD tapi SMP SMA deh. Waduh. Itu di Indonesia ya. Jadi prihatin sekali kami bahwa anak-anak sekarang belum bisa membaca, tapi memang kondisinya dinaikkan. Cuman saya akan membahas dulu tentang triks. Nanti Bu Novita ya yang membahas dengan Bu Rosida berbagi kita ya. Jadi pengalaman saya untuk triks membaca
bagi anak-anak ini, pertama Bapak, Ibu, Cek Gun juga semuanya dimulai dari rumah. Contoh lah, maaf bukan saya mencontohkan diri saya sendiri. Iya. Saya suka membaca dari zaman saya kuliah. Pernah nggak berdiri di salah satu toko buku besar di berjam-jam di salah satu toko besar di Palembang ini hanya untuk membaca, karena zaman dulu buku tuh mahal zaman kuliah. Terus sekarang tidak ada lagi fenomena itu. Anak-anak muda sekarang lebih asik nongkrong di kafe. Oke. Nah, sekarang tidak ada seperti itu. Nah, jadi kembali pertama triknya di rumah dulu. Orang tua harus mencontohkan suka membaca. Ajaklah anak-anak ke toko buku, banyak Bang Ilham murah-murah di buku toko buku tuh 5.000 bela dapet, aku nih sudah dapet. Jadi anak aku tuh dari kecil sampai sekarang alhamdulillah aku aja sebulan sekali nggak apa-apa. Oke. Nah, kedua di sekolah tolong guru-guru juga jadi salah satu ya idola lah, idol contoh ya, bahwa kita sebagai guru juga mencontohkan, kita juga suka baca seperti itu. Terus kelasnya itu bisa sekarang kan ada pojok baca nih. Tidak dulu, zaman dulu kan kita hadir perpustakaan ya. Perpustakaan di sekolah. Nah, di setiap kelas itu sama seperti Ibu Rusida tadi, saya sangat tertarik sekali. Pengen juga buat ini gerobak baca itu ya. Karena Bang Ilham, anak-anak tuh malas ke perpustakaan. Iya. Nah, apalagi maaf di sekolah saya dulu perpustakaan lantai 4. Oh. Nah, sekarang sungkan ya. Sekarang lantai 2 alhamdulillah dekat kelas dibuka lagi, alhamdulillah anak-anak mulai suka. Tapi di kelas itu ada sih pojok baca. Ibu Rosida dan juga Ibu Novita sudah ada di kelasnya, ada pojok baca. Terus cari jam-jam yang bener-bener anak-anak tuh mau baca, misalnya habis keluar main ya. Nah, udah kenyang nih, anak-anak udah ada waktu, suruh mereka baca. Atau kami tuh ada sebelum belajar tuh 15 menit sebelum belajar kita baca dulu. Tapi juga disesuaikan dengan buku-buku yang disenangi anak-anak, seperti itu. Jadi itulah poin-poinnya dari rumah, sekolah, gurunya sendiri, dan juga waktu, seperti itu. Jadi trik-trik itu mudah-mudahan bisa dipakai untuk memancing anak-anak untuk lebih suka membaca. Dan sekarang musuhnya adalah HP. Oh itu tuh ya, tantangan juga. Tapi sebenarnya di HP juga ada sih ada tempat membaca. Namanya kan sekarang kan literasi digital. Tuh ada, saya menemukan beberapa platform atau YouTube tempat ada dongeng di situ, ada buku-buku cerita. Cuman anak-anak tergoda dengan handphone untuk bermain game seperti itu. Jadi ini artinya menjadi catatan bukan cuma untuk guru ya, baik, tapi semua adanya kolaborasi wong tua juga. Karena tadi disampaikan oleh Guru Sapril bahwa ngajak anaknya ke toko buku ya Guru Sapril ya. Ini akan menimbulkan lama-kelamaan menjadi hobi minat baca. Menjadi minat untuk membaca itu tadi. Saya pernah lihat di salah satu toko besar buku di Palembang ini ada anak-anak yang balita tuh. Ya dibiarin aja sama orang tuanya, cuman megang, cuman dia tuh gak tertarik, ya sudah. Maksudnya tuh dari awal itu mereka dikenalkan dulu ini buku apa, itu buku apa, dan sesuaikan dengan umur juga untuk memancing anak-anak itu. Apa sih yang disukai anak-anak sekolah dasar? Misalnya buku cerita, apa sekarang buku-buku tentang game atau apa. Yang penting membaca, seperti itu Bang Ilham. Oke, baik. Nah itu pandangan dari Guru Sapril. Bagaimana dengan Bu Novita mungkin? Benar apa kata Pak Sapril, jadi dimulai dari rumah, karena di rumah ini kan paling banyak waktunya bersama anak. Dimana juga seorang orang tua itu harus memberikan contoh kepada anaknya dengan membaca buku di depan mereka sehingga mereka tertarik, terangsang. Dan sama seperti Pak Sapril, saya juga di rumah itu punya koleksi buku. Dimana anak saya itu yang balita ya, belum bisa baca ya. Nah itu ada buku yang memang khusus, ada pena dengan bisa bersuara. Nah dengan begitu dia terangsang dengan membaca. Kadang saya melihat sendiri, dia buka bukunya sendiri, buku tebel-tebel ya. Nah langsung didekatin penahnya bersuara dengan ada bacaan di situ, sehingga dia sampai saat ini dengan adanya buku tuh senang gitu. Selain itu juga kalau di sekolah saya mengajar buku itu saya rolling ganti.
setelah seminggu nanti buku ini sudah dibaca siswa, nanti saya ke perpustakaan ganti. Supaya tidak minggu bosan depan, ya. saya ambil lagi tapi sesuai dengan fasenya. Iya. Kalau fasenya A ya bukunya fase A, kalau B ya B. Jadi nggak bercampur karena buku itu tidak semua buku itu adalah bacaan anak-anak, Iya. tapi ada khusus Kategorinya ya. kategori Fase fase-fasenya. Jadi nggak kita kasih misalnya dia fase A, kita kasih yang fase B, fase D, yang nggak bisa dia baca. Nggak bisa nerima kan? Nggak bisa nerima. Jadi kalau fase A tuh memang dia banyak gambar, Oke. sedikit kata-kata, kalimat, sehingga mereka dengan di situ mereka menyenangkan Iya. dengan adanya gambar tersebut. Lalu selain mereka saya suruh membaca sendiri, saya juga membacakannya di depan. Oh kayak Sehingga- ini ya sedikit Iya. mendongeng gitu ya. Sedikit mendongeng. Mbak. Jadi merangsang mereka untuk apa yang sudah saya baca mereka review. Nah, ada berapa tokoh di situ, apa pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut, sehingga merangsang mereka, sehingga pada saat setelah misalnya selesai latihan nih, mereka kan nganggur kan, Ya. nah mereka ambil buku sendiri. Oke. Saya perhatikan, ambil buku sendiri karena mereka terangsang untuk ikut bisa membaca. Dan kita sebagai guru harus mempraktekkan langsung kepada siswa kita. Dengan kita hobi membaca, dengan kita berliterasi, misalnya kita baca puisi, cerpen atau apapun itu, sehingga merangsang mereka untuk ikut juga membaca. Saya Jadi juga seaktif pengen. itu ya kita Iya. sebagai seorang guru untuk saat ini ya. Jadi kita sebagai guru juga tidak melepas-lepaskan mereka saja, Mhm. sehingga siswa kita ikutin cara kita dengan mereka hobi membaca. Oke. Selain itu ada juga siswa saya Mhm. nggak bisa membaca, Bang. Kenapa tuh? Nah, dia sekarang kan kelas 3 nih. Aha. Mungkin waktu kelas 1 dan kelas 2-nya nggak terlalu terfokuskan dengan anaknya, jadi orang tua saya kasih bimbingan, anaknya itu harus disuruh baca setiap hari, nggak Yeah. usah lama mah, saya bilang cukup 5 menit atau 10 menit tapi tiap hari Rutin ya. Aha. sehingga dia akan lama-kelamaan kan bisa tahu kalimat per kalimat atau kata per kata. Jadi menambah perbankan untuk Iya, kosakata yang ada di ingatannya gitu. Benar. Jadi Aha. seorang guru juga harus memberitahu kepada orang tuanya secara detail. Ini Bu, anak ibu kayaknya kayak gini, belum bisa baca ini saya bantu dengan ini, dan nanti di rumah harus dirutinkan Oke. membacanya. Jadi di sekolah juga saya rutinkan juga, Bang Ilham. Jadi saat dia sudah selesai latihan, saya suruh baca sampai 5 menit. Pokoknya dia harus baca setiap hari. Karena waktu itu saya berpengalaman baru pertama menjadi guru, Yeah. baru pertama kali ini perdana. Saya mengajar di kelas 3, ada siswa saya nggak bisa baca sama sekali. Waduh. Jadi Udah kelas 3 ya iya, padahal ya. padahal sudah kelas 3. Aha. Itu perdana saya. Waktu saya belum menikah itu, Bang. Jadi saya suruh setiap hari dia baca buku 1 halaman. Oke. Besok saya suruh baca lagi. Besok saya suruh baca lagi. Dengan masih ejaan ya. Iya. Aha. Sudah alhamdulillah 1 bulan dia bisa baca. Alhamdulillah. Karena Waduh. Kita harus sebagai guru juga harus rajin dengan siswa-siswa Kita harus ada semangat juga ya. Gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan saja seperti itu. Dan tapi juga kembali lagi sama orang tua yang rutin juga memantau. Iya, jangan Gitu. semuanya diserahkan ke Jangan. guru aja gitu ya. Benar Tetap bagaimana sekali. di-review lagi nih. Benar. Di sekolah tadi bagaimana pelajarannya, Iya. bagaimana membacanya, apakah udah Betul. bisa atau belum Iya, gitu. Jadi dibimbing juga di. Jadi semuanya nggak hilang ketika sudah sampai di rumah Betul gitu ya. sekali, Bang. Luar biasa. Kalau semua guru kayak Bu Novita ini luar biasa sekali ya dunia pendidikan ya. Karena semangatnya itu luar biasa. Karena Iya. tadi disampaikan ada satu siswa kelas 3 yang tidak bisa membaca, tapi karena semangatnya Bu Novita yang akhirnya membuat si anak tadi itu dalam 1 bulan Betul. bisa membaca Iya, itu gitu ya. adalah PR buat guru-guru. Wah, luar biasa Benar. sekali. Nah, bagaimana dengan guru Rosida mungkin dengan metodenya juga di sekolah? Apakah sama seaktif apa yang dilakukan oleh Bu Novita atau ada cara tersendiri nih yang dilakukan? Sebenarnya caranya tuh yang berbeda, cuman metodenya sama. Sama ya? Iya. Kalau saya pribadi masuk kelas itu selalu menyempatkan untuk membuka buku. Aha. Memang awalnya saya dulu yang baca, misalkan tentang apa kan. Nah, Iya. nanti di ujung-ujung kata itu nanti saya diam, mereka yang melanjutkan. Oh. Berarti mereka menyimak di situ. Ada kan anak tuh kan kita baca, dia ya dengan dunianya, pas kita berhenti mereka diam. Ah. Nah, berarti kan itu Oh, kan jadi nggak menyimak. Bu Rosida membaca, nanti Mereka Adi menyimak. coba lanjutkan gitu. Bukan, Oh, bukan ya? bukan. Aha. Jadi misalkan saya bacain kan, ini. Terus sampai saya diem, kan mereka melanjutkan. Aha.
makan, nasi rame, Oh, gitu loh, begitu. menyambungkan kalimat terakhir. Ini diciptakan sendiri oleh Bu Iya, saya Rosida? sendiri. Luar Karena biasa ya? kalau kayak gitu berarti mereka kan menyimak selama saya baca, mereka Iya. juga menyimak. Jadi mereka juga mendapatkan apa yang mereka baca gitu. Jadi sama-sama baca, saya baca dia baca juga. Aha. Ya, dan sejauh ini itu agak efektif. Efektif juga Mereka ya? jadi takut sama Bu Rosida kan. Mhm. Masa ibunya baca anaknya enggak? Oke. Ya gitu. Jadi kalau menurut saya literasi saya contohkan seperti itu di sekolah. Mhm. Nah, terus yang kedua juga saya tuh hobi dan bukan hobi ya. Mhm. Lebih senang dan menantang tuh kalau menghafal. Oh, menghafal juga? Jadi saya setiap ada misalkan cara agar kita tidak ini nih. Nah, ada 10, hafalkan. Anak-anak itu tertantang kalau menghafal. Sebenarnya kalau menghafal tuh tertantang. Yang pertama dia takut kalau nggak hafal, nanti Oke. kena marah. Saya ingat waktu zaman kita kecil dulu sekolah, siapa nggak hafal pulangnya terakhir sekali ya? Iya pasti Bang. Jadi jadi mereka itu kebanyakan anak-anak itu kalau saya suruh hafalan tentang prinsip-prinsip atau apapun mereka cepat hafalnya. Karena mereka membaca, saya kasih waktu. Ibu kasih waktu 10 menit ya nak, 10 menit. Nanti maju mereka yang sudah hafal maju. Jadi memang ada, nggak mungkin semuanya. Iya. Nggak mungkin semuanya dalam satu kelas nggak mungkin semuanya yang hafal. Pasti adalah beberapa yang nggak hafal. Nah, itulah yang Tapi seenggaknya sudah ada berusaha. usaha ya yang Usaha, dilakukan betul. ya? Saya seneng kalau mereka tuh berusaha. Bu, cuman hafal 2. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa? Satu pun enggak apa-apa kan kita hargain. Masih ada besok-besok lagi kan Betul untuk sekali. menambahnya gitu ya? Itulah metode yang saya ajarkan anak. Jadi sampai hari ini pas ulangan pun mereka tahu, oh ini yang diajar ibu kemarin. Jadi pas langsung ingat mereka jawab. Makanya ulangan besar-besar terus Bang Ilham, nggak pernah kecil. Iya, ini karena ini tadi ingatannya ya? Iya, ingatan. Karena usia SD itu ingatannya masih kenceng Masih sekali ya? kenceng sekali. Beda Tapi- dengan kita nih. Iya. Siapa tuh? Tadi nak beli garam apa calo ya? Garam apa calo? Kita beli calo, tak tahu garam tak kate di rumah. Terasi Ibu-ibu Bang. yang belanja sudah dikasih catatan lewat dari catatan. Itu biasanya kayak gitu ya. Berlebih ya. Dan tapi kalau guru Sapril bagaimana nih? Guru seorang bahasa Inggris kan? Iya, Ini tentu membaca juga, tidak Iya. lepas dari situ ya. Tapi membacanya beda nih. beda. Jadi kalau kami kan sekolahnya swasta bilingual. Ya. Jadi kita menggunakan dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau di sekolah kami itu memang dari TK-nya sudah dipelajari bahasa Inggris. Oke. KSD-nya juga lebih tinggi lagi karena apa namanya kita nanti kelas 5 nanti kita ada ujian negara, tapi khusus untuk kita kan mengambil salah satu franchise dari Inggris namanya Pearson. Jadi anak-anak itu disiapkan untuk ujian negara untuk mendapatkan sertifikat Pearson itu. Waduh. Di mana sertifikat itu nanti bisa digunakan anak untuk belajar di luar negeri seperti itu. Nah, metode kami di sana ya biasanya guru-guru itu ya sama dengan bahasa Indonesia menggunakan buku-buku yang bergambar, menggunakan metode dengan menggunakan apa namanya Visual ya? visual seperti itu. Terus hafalan masih Masih ada hafalan juga hafalan ya? karena kita masih menyinggung tentang rumus present tense segala macam grammar kan. Kemudian masih saya suruh hafal kata kerja pertama, kedua, ketiga. Hafalan masih. Saya setuju juga nih hafalan karena itu metode lama tapi menurut saya pribadi ya karena saya juga melakukannya itu melekat sekali ke kita Efektif seperti ya? itu, efektif. Selain itu kita ada native speaker. Kadang-kadang kita mengajak orang asing untuk sering ke sekolah kita ajak untuk berbicara, untuk ngobrol-ngobrol. Setahun ini ada mahasiswa Sudan. Tapi Sudan itu sebenarnya dia itu saya tanya kemarin dia menggunakan bahasa aslinya Arab di sana, tapi dia bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi dianya bisa praktis sama anak-anak seperti itu. Jadi untuk memacu semangat mereka itu untuk berbahasa. Tapi ada satu hal ini kembali ke rumah. Oh gitu. Beberapa saya lihat anak-anak yang pintar bahasa Inggris itu di rumahnya ternyata orang tuanya ngomong dengan anaknya menggunakan bahasa Inggris. Tapi Nah, ada seperti- catatan juga nggak sih ini kalau kita di Palembang ya, kita kan tinggalnya di Palembang misalnya. Tapi dalam penerapan bahasa keseharian di rumah pakai bahasa asing, bagaimana nih? Sebagai seorang guru melihat bahasa ibu
yang bahasa daerah ini sampai tidak digunakan gitu. Kalau sekarang kami gunakan. Masih ya? Sekarang ini mulai tahun ajaran 2024 dan seterusnya insya Allah kita ada bahasa Palembang. Pakai bahasa daerah. juga ya. Tapi bukan bahasa yang ini Bang. Palembang halus ya. Yang halus ya. Itu jadi yang keseharian. Bukan Jawa, seharian. Jawa. Bukan ya? Itu bahasa kuno. Bahasa halus yang kulo. Oh, yang kulo kayak gitu. Niku yang kayak bahasa komering itu. Nah, percampuran komering Jawa. Jawa ya. Seperti itu. Jadi mungkin tapi hati-hati ya. Saya pernah ada kasus di kelas saya 2 kali ini. Bagaimana tuh? Ada anak-anak yang cas-cicus bahasa Inggrisnya. Tapi ketika dia berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah, dia kurang. Oh, jadi karena apa? Orang tuanya salah kaprah, salah didik. Jadi kebetulan Bang tadi dipancing pematik dari pertanyaannya. Jadi saya sarankan kepada orang tua, guru-guru, ketika anaknya belum bisa bahasa ibu, jangan menggunakan bahasa asing. Yang bahasa asing dulu. Jadi gunakanlah bahasa ibu, bahasa Indonesia dulu atau bahasa daerah dulu ya. Baru setelah mahir anak-anaknya, barulah belajar bahasa Inggris. Nggak apa-apa di rumah sehari-hari menggunakan bahasa Inggris dengan anak itu, karena kan memang bahasa itu kedepannya memang sekarang digunakan, kan digunakan. Jadi jangan salah kaprah. Bangga loh ketika saya lihat anak-anaknya masih kecil-kecil orang udah tuanya jago bahasa Inggris ya. Tapi ketika belajar di sekolah, kami gurunya ada jam tambahan bahasa Indonesia, lucu kan? Saya tanya, kamu orang mana? Orang Jawa sama orang campuran Sumatera. Bukan bule ya, bukan. karena jadi dia ngomongnya nggak ada ojek, becek nggak ada ojek gitu ya. Karena dari kecil udah terbiasa lidahnya. Saya bilang, iya Pak, dari saya kecil, dari saya balita orang tua udah ngomong, ditontonkan bahasa Inggris, ngomong juga pakai bahasa Inggris. Jadi kasus ini ya. Jadi jangan salah kaprah untuk orang tua dan guru. Jadi usahakan anak-anak harus tahu dulu bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Seperti itu. Makanya ada prinsip pelajari bahasa Indonesia, budayakan bahasa daerah, lalu kuasai bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi kalau penerapan tahapannya itu bahasa ibu dulu, bahasa Indonesia, baru bahasa asing. Bahasa asing itu memang diperlukan ya. Wah, karena itu menjadi suatu poin plus. Karena globalisasi. Globalisasi itu tadi ya. Ya sekarang kan sekolah negeri juga mulai lagi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris juga ada. Karena beberapa tahun kemarin dihapuskan. Dihapuskan bahasa Inggris jadi muatan lokal. Waduh, itu ya. Oke, baik, dan sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali, masih banyak sekali yang pengen kita obrolin bersama ya, sampai jalan nanti di jam 10. Tapi sebelumnya kita simak dulu, ada beberapa informasi yang mau lewat berikut ini mengenai bahasa ibu. Kita simak sama-sama. Halo Wan, titipannya wes tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sek. Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah. Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih? Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok. Oh, gitu. Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perompat RRI Palembang. Iya, baik, kami menyapa selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang menyaksikan siaran langsung kami di channel YouTube Perompat Palembang dan juga di aplikasi RRI Digital. Saat ini kita masih bersama dengan 3 narasumber kita, yaitu dari
Komunitas TBM Rumah Literasi Abi Afgan masih bersama dengan Guru Sapril, ada juga Guru Novita dan juga Guru Rosida ya. Dan banyak sekali edukasi yang tadi sudah kita dapatkan mengenai literasi dan lain sebagainya ya. Dan kali ini kita pengen ke rumah teras atau rumah literasi ya Abi Afgan. Kita pengen tahu untuk yang tadi disampaikan oleh Guru Novita kalau nggak salah ya, mengenai adanya program untuk belajar bahasa Inggris gratis. Ini kapan mau dilaksanakan dan juga lokasi yang dipilih di mana tuh? Masih tetap di TBM Rumah Literasi Abi Afgan. Di situ selain bahasa Inggris juga kadangkala membuat program kita mendatangkan pendongeng untuk mendongengkan cerita pada anak-anak di sekitar situ. Dan ini diperuntukkan memang khusus untuk yang ada di kawasan Rumah Literasi Abi Afgan atau ada yang tinggal di daerah lain yang monitor siaran kita tapi pengen ikutan boleh? Boleh, itu datang kan ke sana ya? Umum ya? Iya, karena disiarkan secara langsung, kadang kita berikan ke flyer-flyer ke tempat founder-founder atau penggiat-penggiat lainnya atau guru-guru yang memang sudah berkecimpung di TBM tersebut, sehingga nggak hanya di sekitar situ saja yang bisa masuk ke TBM kita, tapi ke secara umum juga bisa masyarakat lapisan yang lainnya. Tapi ini khusus anak-anak ya? Remajanya juga ada. Remaja juga boleh ya? Remaja juga boleh di situ. Malah mereka ada yang datang waktu pas pendongeng datang ke rumah literasi untuk bercerita. Dan selain bahasa Inggris, apa aja yang diajarkan untuk program ini nanti? Cerpen, puisi juga nanti kami lakukan di situ. Mengajar trik-trik untuk membuat puisi secara simple kayak gitu. Dan juga sudah ada buku ya Pak ya, untuk puisi. Persembahan dari yang sudah saya berikan. Oh iya. Sempat baca nih sama teman-teman kemarin tuh. Salah satu bukunya masih ada di sini. Kita baca kemarin itu. Itu salah satu persembahan dari Rumah Literasi Abi Afgan. Bentuknya antologi puisi, bekerjasama dengan anak yatim duafa sekota Palembang. Jadi itu karya nyata dari Rumah Literasi Abi Afgan. Karena kami foundernya juga teman-teman pengurusnya juga guru dan penggiat literasi. Jadi kita kesenambungkan, kita kerjasama nih antara literasi dengan Rumah Literasi. Jadilah buku itu. Seperti itu. Ya. Nah ini kalau kita ke Guru Rosida lagi nih. Ini kan tadi disebutkan ada program Gerobak Baca. Ini awal mulanya memang dari Guru Rosida atau diinisiasi dari teman-teman TBM Rumah Literasi Guru Afgan? Dari teman-teman guru sekolah. Guru sekolah ya, yang ada di SDN 131 Palembang. Ini penerapannya memang ada gerobak kah atau cuma nama aja? Enggak, awalnya itu tuh gerobak. Memang beneran gerobak. Beneran gerobak. Itu memang gerobak itu memang udah lama ya kita renovasi. Diungsikan. Jadi gerobak itu tuh sudah lama tidak dipakai gara-gara COVID. Sebenarnya dapat semua kita itu gerobak. Dapat semua setiap sekolah ya. Tapi mati suri. Dikasih. Dari mati suri ya, mati suri. Memang difungsikan untuk buku ya. Nah kalau kami itu masih bagus karena kan nggak dijahilin sama anak, kan di gudang kan tempatnya. Pas lihat itu kan sekarang kan lagi literasi nih, lagi zaman literasi. Jadi ada teman-teman tuh yang ngomong kayak mana ini kita berdayakan aja. Akhirnya ditaruh depan perpustakaan. Malah nggak ada yang tertarik. Nggak ada yang tertarik. Di mana lah kira-kira gerobak ini? Pas kita taruh awal itu kan agak bagus karena ada dekorasi. Nyaman lah ya di situ ya. Tempatnya teduh. Jadi pas ditaruh di tengah-tengah tuh kita sama-sama bukunya. Mulailah anak tuh satu udah penasaran. Apa dia? Mungkin kata budak ini kan gerobak ini kan kapan dilihatnya buku. Pas dilihat sih kok penasaran, duduk dia kan ada tempat duduknya. Iya, memang disiapkan di situ. Memang disiapkan duduk. Jadi mungkin pas dilihat menarik ya, jadi dari mulut ke mulut itu ada buku cerita, bagusnya nih. Nah mungkin namanya anak-anak akhirnya memancing yang lain juga ya. Betul sekali. Dan sampai dengan saat ini juga sudah banyak buku di situ. Sudah banyak, kan memang perpustakaan kami itu memang udah banyak buku, ditambah lagi kita buat gerobak buku, jadi berbagi karena ke perpustakaan tuh anak-anak tuh nggak mau satu panas mungkin ya. Apalagi kalau sudah tempatnya penuh tuh udah
udah nggak tahu keran bau lagi gitu. Udah bau asam semua. Tapi kalau di luar kan udah nggak kecium bau asam, bau apa tuh nggak kecium. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada pihak luar yang pengen mendistribusikan bukunya ke sana untuk membantu mungkin. Boleh, bisa ya. Sangat ingin. Kayak tadi Guru Safri kan ada linknya nih. Sangat ingin diterima. Siapa tahu itu. nanti bisa menambah koleksi ya. Doakan saja kami dari dapat yang tadi 1000 buku dari Perpustakaan Nasional. Oke, baik. Nah, kalau kita memaknai Hari Guru Nasional 2024 ini di 25 November nanti ya. Untuk di bulan ini bagaimana maknanya untuk seorang guru nih? Kita pengen tahu dengan dunia pendidikan yang waduh, beritanya ini bikin kita bagaimana ya. Sampai kita tuh bingung ya. Guru tuh terkadang ingin di posisi yang gini bagaimana, bertindak juga takutnya bagaimana juga gitu ya. Bagaimana Guru Safri? Kalau saya sih memaknai Hari Guru itu karena saya udah jadi guru semenjak jadi mahasiswa. Mungkin ada yang belum lah. Saya 97 udah mulai. Waduh, luar biasa. Dengan ya. gaji 10.000 saya ingat. Di salah satu SMP di Banyuasin. Alhamdulillah sekarang SMP-nya masih ada. Jadi saya tuh tahun 97 ketika saya jadi mahasiswa semester 4, saya udah mengajar bahasa Inggris. Kemudian di sekolah sekarang saya udah 20 tahun dari 2004 sampai sekarang. Luar biasa tuh. Jadi kalau saya mau kemananya ya bekerjalah dengan hati, nikmati pekerjaan bahwa ini adalah pekerjaan mulia. Terus apa namanya? Memang banyak sekali kendala baik di anak-anak, di sekolah maupun di luar, tapi ya sudah hadapi. Dan juga sekarang yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah nih, karena kan kita tahu ini bukan sesuatu yang rahasia lagi. Kalau sudah ganti menteri, ganti kurikulum, kebijakan kebijakan. Tolonglah jangan jadikan kami guru-guru ini tumbal atau kelinci percobaan, termasuk juga anak-anak. Jadi biarkan kurikulum itu mengalir, maksudnya gini, kalau memang kurikulum yang sebelumnya memang mau diganti ya ambil kelebihannya, buang kekurangannya, seperti itu. Jangan jadi kami jadi solusi. Jadi setiap tahun nih berubah. Setiap pergantian menteri berubah lagi. Belum kelar yang ini, udah yang baru lagi. Jadi yang susahnya adalah kami pendidik dan juga tumbalnya anak-anak. Seperti itu. Jadi saran saya, mudah-mudahan mendengar nih pemerintah ini. Amin. Ya, yang kurikulum lama tuh ambil kelebihannya, kembangkan kelebihannya, kekurangannya udah silakan buang. Seperti itu. Itu aja sih sepertinya. Dan guru sekalian jadi pendidik juga mudah-mudahan jadi penggiat literasi karena tadi yang sudah kami singgung bahwa Sumatera Selatan ini sudah masuk 10 besar provinsi yang terendah minat baca untuk 2024. Iya, saya dapat informasi dari sekolah dari Instagram Sekolah Literasi Indonesia, kita masuk nomor 7. Waduh. Yang terendah loh minat bacanya. Seperti itu, memperhatikan seluruh Indonesia. Seperti itu. PR buat Sumatera Selatan. PR untuk kita semua itu ya, dari pemerintah dan juga untuk orang tua juga, termasuk ya kita bersama lah gitu ya, untuk bagaimana peringkat ini dihilangkan gitu. Sumatera Selatan jangan lagi masuk dalam 10 daftar itu tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Guru Novita bagaimana untuk memaknai Hari Guru Nasional yang nanti 25 November akan kita peringati bersama nih? Bagi saya cara kita memaknainya bahwa sebagai seorang guru teruslah untuk berkarya, ikhlas dan selalu bersyukur apa yang sudah diberikan dan jalani apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dan namun pemerintah juga meninjau dan menindaklanjutkan lagi apa yang dikatakan oleh Pak Sapri, betul itu bahwa boleh kurikulum itu diganti namun yang baik diambil dan yang kurang itu dibuang. Selain itu juga jangan lupa selalu disosialisasi terlebih dahulu kepada guru-guru. Terkadang belum ada sosialisasi kita sudah langsung disuruh jalankan dan dipraktekkan begitu. Sehingga kami sebagai guru yang selalu menjadi role modelnya ini yang kebingungan bagaimana ini nantinya. Jadi tolonglah untuk disosialisasikan dan untuk guru-guru yang lain tetap semangat walaupun apapun itu ceritanya kita harus tetap semangat karena kita tahu bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa.
Kalaupun ada itu oknum ya. Iya, betul sekali. Karena kita sudah menjalani sebagai seorang profesi, sebagai orang guru, berarti kita benar-benar menjalani dengan tanggung jawab dan kewajiban. Jangan kita sebagai guru hanya ngajar, sudah itu datang mengajar lalu pulang dan nggak ada beban, tapi PR kita banyak. Sebenarnya siswa-siswa kita kan beragam, berkarakternya berbeda-beda, sehingga benar-benar kita pelajari satu persatu dari karakter siswa kita. Ada yang misalnya nggak bisa baca, yang kurang nulisnya agak kurang, ataupun lebih lambat dia dalam cara berpikir, itu adalah PR bagi kita yang harus sehingga, diselesaikan ya. Sebagai seorang guru tetap semangat untuk menjalaninya. Oke, luar biasa. Guru-guru kedepannya menjadi lebih berkreatif, berkarya, dan terus mengembangkan diri. Inovasi ya. Inovasi mengikuti perkembangan zaman juga. Betul sekali, Bang. Baik. Nah, kalau dari Guru Rosida apa nih yang pengen disampaikan juga? Tadi kan kalau untuk Pas April sama Bu Novita lebih ke pemerintah, lebih ke teman guru-guru ya. Kayaknya aku lebih ke anak-anannya. Ke anak-anaknya juga, supaya lengkap ya. Iya, jadi untuk memaknai Hari Guru tahun ini 2024, aku selalu mengingatkan anak-anak bahwasanya tidak ada tidak ada harimau yang memakan anaknya. Itu tuh. Iya, saya selalu bilang sama anak, ndak ada nak, macan bae seseram-seram macan bae tidak makan anaknya. Dia tahu ya. Iya, apalagi ibu ini memang kasar, memang keras, tapi untuk kamu tuh tujuannya hanya untuk yang harus diingat. Buat kalian tuh menjadi lebih baik lagi. Selalu menekankan anak-anak, percuma kalian pintar, percuma kalian hebat, tapi kalian tidak mempunyai attitude. Itu. Adab. Saya selalu mengajarkan anak adab di atas ilmu. Selalu saya ajarkan sama anak-anak adab di atas ilmu. Jadi kalau kalian mempunyai adab, walaupun kalian kurang pintar tidak masalah. Dimanapun tempat kalian akan diterima. Itu adab itu harus utama sekali ya. Selalu Kak Ilham. Karena saya tuh merasa kalau kita punya sopan santun sama orang tuh kan mungkin memikirkan kita tuh, oh ya anak ini hebatnya, wong tuanya pasti ini. Padahal tidak tahu siapa tahu kan gurunya. Gurunya pasti ada peran penting juga di situ. Betul. Termasuk kita juga yang ada duduk di sini. Tidak lepas dari kendali seorang guru ya pada karena saat guru itu. adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah itu Bang, tadi. Kadang kala nih omongan orang tua tuh nggak didengar. Yang didengar adalah omongan guru, betul. Kata guru kayak gini. Iya, kata guru. Ya. Benar. Guru itu sebagai contoh juga yang baik. Iya. Dan jadi juga role model. Jadi role modelnya itu. Jadi jangan sampai makanya kita sebagai seorang guru juga harus menjadi tokoh yang sempurna ya. Untuk di hadapan anak-anak tentunya pasti. Tapi satu lagi Bang Apa tuh tambahannya? Saya tuh selalu war dengan diri saya, jangan pernah menjadi guru yang diremehkan anak murid. Itu harus ada tekankan. batasan harus juga ada ya. Batasan. Kita boleh main-main di saat kita lagi main-main, tapi kalau kita lagi serius jangan pernah diremehkan anak. Saya banyak ngelihat tuh ya, nggak tahu bukan di tempat saya ya, mungkin di tempat lain ya. Tempat lain. Iya, kayaknya banyak terjadi di kota-kota besar ya. di negara Konoha itu pastinya itu. Jadi guru-guru itu ngerasa karena dia deket sama anak murid jadi disepelekan sama anak murid. Nah itu jadi harga diri harus pantang sekali itu, pantang bagi saya. Jadi jaga wibawahnya. Betul Mbak, saya enggak pernah, anak-anak selalu bilang, ngeri Bu itu serem. Enggak apa-apa saya dikatain serem, enggak apa-apa. Tapi mereka tahu saya ini bukan orang yang mudah diremehkan. Begitu. Karena memang kita harus ini menjaga tadi ya, menjaga wibawa juga nih. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih sekali untuk banyak sekali ilmunya. Waduh, ini saya berasa pengen jadi guru juga nih. Tapi kayaknya udah telat ya. Iya, jadi guru ngaji aja sebentar. Guru ngaji aja tetap ya balik ke sana ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari komunitas TBM Rumah Literasi Abi Afgan, untuk Pak Sapril, SS, SPD, MPD, dan juga untuk Ibu Novita Sari SPD, dan juga untuk Ibu Rosida SPD juga ya. Pokoknya kita doakan selalu, mudah-mudahan selalu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Amin. Selalu menjadi berguna untuk mencerdaskan generasi bangsa ya. Pokoknya kita nantikan kembali ceritanya di Pro 4 FM Palembang ya. Dan karena waktu kita sudah habis, kita harus pamit. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.